di sini diketahui nilai R dan nilai Q. Tentukan hubungan R dengan Q. R sama dengan 331 dikali 329 dikurang 330 kuadrat ditambah 2. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk 331 dalam bentuk 330 ditambah 1. 330 ditambah 1 dan 329, 330 dikurang 1. Kurang 330 kuadrat ditambah 2. Ingat, ini yang selalu saya ingatkan. A kurang B kali A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. A kurang 1 atau A tambah 1 dibalik juga berlaku ya. A tambah 1 kali A kurang 1 sama dengan A kuadrat dikurang 1 kuadrat, itu 1. Nah, di sini sama dengan A-nya itu 330 kuadrat, B-nya 1, berarti dikurang 1. Dikurang 330 kuadrat ditambah 2. Coret, coret, tinggal min 1 ditambah 2. Ini boleh kita balik, positif 2 dikurang 1. Itu sama dengan 1. Di R-nya sama dengan 1. Dan kita cari nilai Q. Q itu sama dengan 410 kuadrat kurang 411 dikali 409. Nah, ini bilangan berurutan ya, sama kayak yang di atasnya. 331, 329, 330. Kita ambil yang di tengahnya. Angka tengahnya itu 330. Kalau ini angka tengahnya adalah 410. Angka tengahnya tetap 410, di sini 411. Kita tulis 410 ditambah 1 kali 410 dikurang 1, itu 49. Ini sama dengan 410 kuadrat dikurang, kembali ke bentuk ini. Ini kita nyatakan dalam kurung dulu ya. Berarti sama dengan 410 kuadrat dikurang 1. Oke. Kita buka kurung, 410 kuadrat ini dikurang 410 kuadrat, negatif kali negatif jadinya positif 1 ketika kurungnya udah dibuka. Ini coret, coret, tinggal positif 1. Jadi Q sama dengan 1. R1, Q1. Berarti di sini kita simpulkan R itu sama dengan Q. Itu sama dengan 1, bukan sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut soal berikutnya. A-nya 66,67% dari 912. Ingat ya, ini bentuk persen yang sering muncul, kita ubah ke supaya lebih gampang nih mengalihi dengan 912, kita ubah ke pecahan. 66,67% itu sama dengan 1/3, tapi 2/3. Kalau 33,33% itu sama dengan 1/3. Kemudian ada 12,5%. Ini sama dengan 1/8. 25% itu sama dengan 1/4. 37,5% itu sama dengan 3/8. 50%. 50% itu sama dengan setengah. Kemudian ada 62,5%. Ini sama dengan 5/8. Kemudian ada 75%, ini sama dengan 3/4.
ada 87,5%. Ini sama dengan 7/8. Kemudian apalagi yang sering keluar ya? Pokoknya yang ini, yang udah saya tuliskan itu sering keluar. Dan beberapa yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal. A itu sama dengan 66,67% dari 912. Langsung kita ubah yang persennya ke bentuk pecahan, yaitu sama dengan 2/3 kali 912 kali 912. 912 dibagi 3 sama dengan 304. Kali 2 sama dengan 608. Jadi A-nya 608. B itu sama dengan akar dari 1156. Akar 1156 tambah 24 kuadrat. Akar 1956 yaitu 34. Ya, yang belum tahu belum hafal akar dari suatu bilangan, itu ada trik cepatnya di video sebelumnya ya, bisa dicari, bisa ditonton. Dan kalau udah hafal langsung dapat. Kalau ini akarnya adalah 34. Kemudian 24 kuadrat yaitu 576. Dijumlahkan ini sama dengan 610 ya. Nah, A-nya 608, B-nya 610. Berarti A kecil dari B. Jadi jawabannya A. Ya. Ya, ada lagi. Nih 40%. Itu sama dengan kenapa dari 40%? 20% dulu. 20% sama dengan 1/5. Ada 40%. 2/5. 60%. 3/5. 80%. 4/5. Kemudian ya pokoknya itu deh. Nih, pertama yang per 3/3 nih ya, ini sering kali. Terus yang 12,5%, 37,5%, 62,5%, 87,5% itu lumayan sering keluar. Jadi tolong dipahami gimana perubahan dari persentase ke pecahan, atau kalau bisa dihafalkan. Ya, itu trik dari saya untuk mempermudah kita mengalihkannya nanti nih, mengalih bentuk persen dengan bilangan. Ya, lanjut soal berikutnya. Diketahui A dan B bilangan positif. A-nya besar dari B. Jika X sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat per A tambah B, dan Y akar A kurang akar B, maka X-nya sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini bisa kita nyatakan jadi A kurang B kali A tambah B per A tambah B. Ini kita coret. Jadi X-nya itu sama dengan akar A kurang B. Nah, Y sama dengan akar A kurang akar B. Kita misalkan. Karena A-nya besar dari B, berarti kita misalkan A-nya lebih besar. Misalkan A-nya 4, B-nya 1. X sama dengan akar dari 4 kurang 1, yaitu akar 3. Dan Y itu akar 4 dikurang akar 1. Akar 4, 2. Akar 1, 1. Nah, akar 3-nya nanti adalah 1 komaan ya, mendekati kedua. Jadi, X-nya besar dari Y. Nah, Y-nya cuma 1, nggak lebih. Jadi, jawabannya adalah D. Ya. Oke,
Kita lanjut lagi soal berikutnya. Jika X adalah 6/7 dari 87,5% dan Y 3/5 bagi 0,4 kali 50%. Nah, seperti dua soal sebelumnya, nih, 87,5%, ini 50%. Kita ubah dalam bentuk pecahan. Jadi, X-nya sama dengan 6/7 kali 87,5% itu sama dengan 7/8. 77 coret, tinggal 6/8. Ini kita sederhanakan aja dulu. Sama-sama bagi 2. Ini 4, ini 3. Jadi ini sama dengan 3/4. Y sama dengan 3/5 bagi 0,4 itu sama dengan 2/5 ya. Atau kalau yang belum bisa cepat, 0,4 itu sama dengan 4/10 ya. 4/10 sama dengan, kita sederhanakan sama-sama bagi 2, 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Makanya 4/10 itu sama dengan 2/5 kali 50% itu sama dengan setengah. Oke. Nah, ini ada membagi dengan pecahan itu sama dengan mengali dengan kebalikannya. Berarti 3/5 kali kebalikan dari 2/5. Itu 5/2 dikali 1/2. 1/2. 5 coret, tinggal 3/2 kali 2, 4. Berarti sama ya, sama-sama 3/4, berarti X sama dengan Y. Jawabannya C. Oke. Lanjut soal berikutnya. Satu per X tambah Y sama dengan 6. 1 per X tambah Y sama dengan 6. 1 per Y tambah X sama dengan 2/3. X dan Y itu besar dari 0. Nah, ini kita samakan penyebutnya, sama-sama X. Ini 1 per X tambah, kalau penyebutnya X, berarti di sini kita kalikan X kan. X, Y per X. Mencoret, jadinya juga Y. Jadi ini gunanya menambahkan X adalah untuk menyamakan penyebutnya sama-sama X. Jadi ketika penyebutnya dikali X, maka pembilangnya dikali X. Sama dengan 6. Ini udah penyebutnya sama X. Jadi ini 1 ditambah XY. Sama dengan 6. Kalau kita kali silang, 1 tambah XY sama dengan 6 dikali X. Oke, 1 tambah XY sama dengan 6X. Ini persamaan kedua, 1 per Y tambah X sama dengan 2/3. Sama dengan sebelumnya, kita samakan penyebutnya, sama-sama berpenyebut Y. Jadi, kenapa harus disamakan penyebutnya? Supaya bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang ruas kirinya. Nah, supaya ini ada Y-nya, berarti pembilangnya juga dikali Y. Berarti XY XY per Y. Nilainya tetap X kan. Dan kita mengadakan si Y-nya, makanya perlu dikali Y. Pembilang kali Y, penyebut dikali Y. Oke, ini penyebutnya ada sama-sama Y. Jadi pembilangnya adalah 1 ditambah XY sama dengan 2/3. 1 ditambah XY itu sama dengan 2/3 dikali Y. Nah, di sini 1 tambah XY. Ini juga 1 tambah XY. Otomatis dari 2 persamaan ini berarti 6X itu sama dengan 2/3 Y.
Oke, karena di sini ada Y per X, berarti kita buat perbandingannya Y per X. Y per X sama dengan 6 per 2 per 3. Bisa dipahami nggak ya? Ini maksud saya seperti ini, saya tulis di sini ya. AX dah. AX sama dengan BY. Y per X. Nah, Y per X. X-nya pindah ke kanan. Y per X. A-nya tetap di kiri, berarti B-nya pindah jadi A per B. Gitu. Y per X. Oke, supaya nggak bingung, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini Y per X. X-nya pindah ke kanan, jadinya dibagi Y per X, kemudian ini 6-nya tetap, yang pindah 2 per 3, berarti dibagi 2 per 3. Jadi nilai Y per X sama dengan 6 dibagi 2 per 3. Membagi dengan pecahan sama dengan mengali dengan kebalikannya. Kebalikan 2 per 3 yaitu 3 per 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Jadi Y per X sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, jika X adalah peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10. Ini atau ya. Pada kejadian pelemparan dua buah dadu secara bersama-sama dan Y 1/9 dari 1/4. Nah, sebelum kita cari X, berarti ini di sini ada dua kejadian. Kita misalkan kejadian A, yaitu muncul jumlah mata dadu 9. Mata dadu 9 berarti 36 dan 45, 54, 6, 3. NA-nya sama dengan 4. NA itu maksudnya adalah banyak kejadian A. Itu sama dengan 4. Oke, dadu tahu kan dadu itu ada 6 sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cari, karena dia ada 2 dadu, kita cari yang jumlah mata dadunya yang 9. Kalau yang satu nggak ada pasangannya ya, karena yang paling besar adalah 6, berarti yang ada 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Jumlahnya ada 4. Dan kejadian B yaitu jumlah mata dadu 10. Nah, kalau yang jumlah mata dadu 10 yaitu ada 4, 6, kemudian sama-sama 5, kemudian 6, 4. Ada 3. NB sama dengan 3. Nah, keseluruhannya S-nya atau NS aja langsungnya. NS-nya itu sama dengan mata dadunya itu ada 6 kan? Bukan mata dadu, apa? Sisi-sisi dadu itu ada 6. 6 dan jumlah dadunya ada 2, berarti dikuadratkan 6 kuadrat. Sama dengan 36. Hanya peluang muncul jumlah mata dadu 9 atau 10. Kita cari peluang A dulu bagi yang bingung ya. Nih, peluang A. Peluang A sama dengan NA per NS. Itu 4 per 36. Dan PB sama dengan 3 per 36. Nah, jadi X itu sama dengan X itu sama dengan
peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10. Nah, kalau atau ini berarti tandanya adalah tambah. Di P A ditambah P B. PA-nya adalah 4/36, PB 3/36, itu sama dengan 7/36. Itu nilai X. Nah, Y-nya sama dengan 1/9 dari berarti kali 1/4. Kita ubah ke pecahan biasa. 4 ke 1 itu kita kali, kemudian kita tambah 4 kali 1, 4 tambah 1, 5, berarti 5/4 sama dengan 9 kali 4, 36. Nah, penyebutnya udah sama, kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya lebih besar X daripada Y, berarti X besar dari Y. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika X sama dengan akar 5 dikurang akar 2 dan Y akar 3, maka ini diketahui X sama dengan akar 5 dikurang akar 2 dan Y diketahui sama dengan akar 3. Nah, untuk soal seperti ini triknya bisa kita kuadratkan keduanya. X kuadrat berarti akar 5 dikurang akar 2 dikuadratkan. Nah, Y-nya juga dikuadratkan, berarti akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan nanti akan sama dengan 3. Jadi Y kuadrat sama dengan 3. Nah, ini dikuadratkan. Bagi yang belum paham, boleh ditulis seperti ini. Akar 5 dikurang akar 2 kali akar 5 dikurang akar 2. Nah, akar 5 ini ya, kita kali 1/1. Akar 5 dikali akar 5, kemudian akar 5 dikali min akar 2. Kemudian min akar 2 kali akar 5, akar 2 kali min akar 2. Nah, hasilnya akar 5 dikali akar 5. Ingat ya, akar A kali akar A sama dengan A. Asalnya dari sini akar dari A kali A, yaitu akar A kuadrat. Akar A kuadrat A. Nah, kalau akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Ingat. Kalau yang belum paham bisa lihat video saya sebelumnya yang membahas tentang operasi bilangan bentuk akar. Operasi bentuk akar. Oke. Ini akar 5 kali akar 5 yaitu 5. Dan akar 5 kali min akar 2, tandanya negatif. Positif kali negatif, negatif. Akar 5 kali akar 2 yaitu akar 10 ya, 5 kali 2. Dan min akar 2 kali akar 5, tandanya negatif. Akar 2 kali 5, 10. Min kali min positif. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, 5 tambah 2, 7. Kurang, ini akar 10. Min akar 10 kurang akar 10. Sama kayak min A kurang A. Sama dengan min 2A. Jadi di sini min 2 akar 10. Nah, akar 10 ini, akar 10 itu dekat ya nilainya dengan akar 9. Cuma lebih besar. Akar 9 itu sama dengan 3. Berarti kalau akar 10, 3 komaan. Anggaplah nilainya itu 3,1. Jadi 7 kurang 2 kali 3,1.
3,1 kali 2, 6,27 kurang 6,2 sama dengan 0,8. 0,8 dengan 3. Berarti besaran Y ya. Ini nilai X kuadrat yaitu 0,8. Y kuadrat sama dengan 3. Kita bandingkan. Berarti X lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya D. Lanjut soal berikutnya. Jika X sama dengan N kuadrat tambah 1, Y sama dengan N pangkat 3. N itu bilangan bulat. Maka, ingat sifat bilangan bulat. Kalau dia bilangan bulat positif maupun negatif, bilangan bulat positif maupun negatif, jika dipangkatkan genap, maka hasilnya akan positif. Tapi kalau bilangan bulat negatif, dipangkatkan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Kalau bilangan positif tetap positif, yang negatif cuma bilangan bulat negatif dipangkatkan ganjil. Oke, di sini X-nya N kuadrat. N itu bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Jadi setiap yang berpangkat genap itu hasilnya positif kan, baik dia bilangan bulat ataupun baik dia bilangan bulat positif maupun negatif. Berarti X itu selalu positif. X itu nilainya selalu positif. Nah, nilai Y ini karena dia berpangkat ganjil berarti bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung bilangan bulatnya. Otomatis kalau kayak gini ya, hubungan X dengan Y-nya tidak dapat ditentukan. Jadi jawabannya D. Karena nilainya bisa positif, bisa negatif. Oke. Lanjut soal berikutnya. Jika X sama dengan 386 dikurang 386 per 2 dan Y 386 per 2, maka nah ini udah kelihatan ya kalau nilai X-nya itu sama dengan Y. Bagi teman-teman yang paham kalau A dikurang A per 2 itu sama dengan A per 2. Nah, di sini kita misalkan 386 itu sebagai A. Jadi di sini bentuknya adalah A dikurang A per 2. Hasilnya adalah A per 2. Y-nya juga A per 2. Jadi X sama dengan Y. Gitu ya, bisa ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. X 1,72 dikurang 1,78. Nah, ini hasilnya adalah bilangan negatif. X-nya itu negatif. Nah, Y sama dengan 1 per 74 dikurang 1 per 76. Ini sama dengan KPK-nya langsung aja kita tulis 74 dikali 76. 74 kali 76 dibagi 74 hasilnya adalah 76. Dikurang
74 kali 76 dibagi 76, hasilnya adalah 74. Ini sama dengan 76 dikurang 74, itu positif ya, positif 2. Makanya ini dapat kita simpulkan dari sini kalau Y-nya itu adalah positif. Sehingga X-nya itu kecil dari Y. Maka jawabannya adalah B. Oke, bisa ya. Negatif dengan positif udah jelas. X-nya kecil dari Y. Oke, semoga bermanfaat.